wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfa Sanora, berasal dari kelas TBio 6C yang akan menjelaskan materi OBAM, yang mana materinya tentang kepercayaan dan agama di Minangkabau yang diampuh oleh Ibu Dr. Zulfa MPD MHum. Baiklah, langsung saja kita lihat video pembelajarannya. Baiklah, yang A, kepercayaan dan agama masyarakat di Minangkabau. Yang pertama, para Islam di Minangkabau. Secara historis, sebelum masuknya berbagai agama ke Minangkabau, masuk di samping mentaati peraturan-peraturan adat, juga telah menganut kepercayaan praagama dalam bentuk anisme dan dinanisme. Realisasi dari kepercayaan ini, mereka percaya kepada makhluk halus yang dianggap dapat membahayakan manusia, sehingga kepadanya harus diberikan sesajian serta diiringi dengan pembacaan mantra-mantra. Bahkan sampai sekarang pada sebagian masyarakat masih terdapat kepercayaan seperti itu, terutama pada masyarakat perdesaan. Yang selanjutnya, orang di Minangkabau telah begitu terpengaruh dengan agama Hindu dan Buddha. Sebagai bukti, mereka menyusun kebudayaan dan adat istiadat tersendiri. Susunan adat dan perintahannya berdasarkan kepada dua, yaitu Koto Pliang dan Bodhi Caniago. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Minangkabau telah memiliki sistem adat yang berorientasi kepada alam, sehingga pada Hinduisme dan Buddhisme tidaklah begitu berpengaruh. Itulah makanya orang Minang menyebut daerahnya bukan dengan kata tanah ataupun daerah, tetapi dengan alam Minangkabau. Agama Hindu dan Buddha kurang berpengaruh disebabkan antara lain, yang pertama, karena kedua agama tersebut datang ke Minangkabau melalui kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang bermisikan penaklukan dan dibawa oleh para penyerbu. Yang kedua, walaupun Aditya Warman akhirnya berhasil menjadi raja di Minangkabau, Raja Pagaruyung tahun 1347, namun kekuasaannya dapat dikebiri sehingga tangannya tidak dapat menjangkau kehidupan masyarakat di negari-negari, terutama di daerah Luhak Nam Tigo. Yang ketiga, misinya dalam bidang politik dan militer jauh lebih menonjol, sehingga penyebaran agama kurang mendapatkan perhatiannya, kurang disertai dengan ahli-ahli agama. Yang keempat, pengaruh adat dalam masyarakat Minangkabau jauh lebih kuat dan benar-benar berurutan, berakar, sehingga tidak mudah dipengaruhi paham-paham lainnya. Yang kedua, yaitu sesudah masuk Islam di Minangkabau. Adapun Sumatera Barat, Minangkabau pada waktu itu, menurut satu pendapat, telah mulai diislamkan oleh pedagang-pedagang Muslim yang berlayar dari Malaka menelusuri Sungai Kampar dan diragiri pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan dua cara, yaitu ekspansi teritorial dan jalan perdagangan oleh saudagar-saudagar yang sekaligus berfungsi sebagai juru dakwah. Pihak-pihak yang membawa masuk agama Islam ke Minangkabau seperti dai yang berorientasi sufi lebih memperhatikan kemurnian hati daripada benar tidaknya tindakan menurut ketentuan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, peraturan adat haruslah merupakan manifestasi perencanaan agama. Agama mengatur, adat memakai, agama menyatakan, adat menerapkan. Dalam perumusan baru dilakukan kontradiksi lebih tajam antara adat Islamiyah dan adat jahiliyah. Adat Islamiyah adalah adat yang sesuai serasi dengan agama Islam. Adat jahiliyah didefinisikan sebagai adat terlarang dalam adat dan sabana adat, adat sebenar adat.
Yang selanjutnya yaitu kedatangan agama Islam menyebabkan terjadinya pembauran adat dan agama dalam masyarakat Minangkabau, walaupun terjadi konflik bahkan berlanjut dengan bentuk peperangan, perang Padri antara radikalisme dari kelompok Padri yang dikenal dengan kelompok Harimau Nan Salapan, Harimau yang 82 dengan kalangan kaum adat, namun interaksi antara adat dan agama Islam tetap berjalan. Sebab agama Islam telah menghapuskan adat, bahkan menyempurnakan dan memperkokohnya selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Baiklah, contohnya yaitu sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau, dalam adat telah dibuat peraturan tentang kematian. Kalau seseorang anggota masyarakat meninggal dunia, perlu dikuburkan dengan segera pada tempat yang telah ditentukan untuk masing-masing kelompok. Dalam aturan adat dinyatakan hidup mempunyai tempat, mati berpusara dan berkubur. Kuburan hidup di rumah tangga, kuburan mati di tanggah padang. Sakit ditengok, mati dijenguk. Tetapi dalam adat Minangkabau belum mengenal aturan penyenglaraan jenazah menurut Islam, seperti si mayat wajib dimandikan, dikafani, disembayangkan. Barulah setelah agama Islam dianut, aturan kematian ini disempurnakan oleh agama Islam sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Baiklah, yang B, koeksistensi di Minangkabau. Eksistensi tradisi Majapahit dalam perkawinan masyarakat berjaman di Minangkabau, Sumatera Barat. Salah satu model perkawinan yang sering mendapat perhatian adalah tradisi Majapahit. Perhatian itu tertuju pada uang Japui sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga perempuan untuk terlaksananya suatu perkawinan. Padahal dalam perkawinan yang berlaku umumnya di Minangkabau tidak demikian. Bahkan pengantin laki-laki yang menyerahkan sesuatu kepada pengantin perempuan sebagai sesuatu yang diwajibkan dalam agama Islam. Yang selanjutnya, uang japui yang menjadi kewajiban pihak keluarga perempuan itu kian hari harus menunjukkan peningkatan seiring semakin tingginya status sosial ekonomi dari seorang laki-laki yang dijadikan menantu atau suami bagi anak perempuannya. Selain itu, koeksistensi adat dan Islam dalam pengelolaan sumber daya alam di Nagari Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari karakter Islam dalam masyarakat Melayu, khususnya Minangkabau yang menghormati nilai-nilai tradisi, adat yang hidup dan konsisten menjalankan ajaran adat dan Islam secara bersamaan. Hal tersebut termanifest dalam pepatah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Secara normatif, jalinan adat dan Islam dilaksanakan dengan prinsip Islam adalah dasar dan adat adalah operasional. Baiklah, materi yang terakhir yaitu yang C, ABS atau SBK. ABS atau SBK adalah kerangka pandangan hidup, way of life masyarakat Minangkabau secara kultural dan Sumatera Barat secara profesional yang bersayap hubungan horizontal sesama manusia serta hubungan vertikal dengan Allah SAW. Falsafat ABS SBK mengandung nilai-nilai filosofis atau mengandung prinsip dasar yang sudah melembaga dan sudah menjadi jati diri dalam struktur sosial masyarakat adat di Minangkabau. Di dalam ABS SBK tersebut terkandung beberapa falsafat, antara lain yang pertama, falsafat alam takambang jadi guru. Falsafat alam takambang jadi guru ini melandasari prinsip ABS SBK, yakni ajaran dan pandangan hidup masyarakat Minangkabau yang banyak dinukilkan dalam pepatah petiti, gurindam dan sebagainya yang dikaitkan dengan sifat, bentuk dan sebagainya yang dikaitkan dengan kehidupan atau alam itu sendiri. Contohnya,
Dikatakan, manakiak pisau sirawi ambiak galah batang lintabuang. Salodang ambiak kaniru satitiak jadikan lawi. Sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Baiklah, yang kedua, falsafah adab dan budi. Falsafah adab dan budi ini sesungguhnya merupakan substansi dan esensi dari ajaran adat Minangkabau itu sendiri, mengingat kemuliaan manusia menurut adat terletak pada budi, dan karenanya manusia dihargai. Gurindam Minangkabau dalam hal ini mengingatkan, nan kuria ialah kudi, nan indah ialah basi, nan baia ialah budi, nan indah ialah baso. Maksudnya di sini tidak lain adalah bahkan tidak ada yang lebih baik daripada budi dan tidak ada yang lebih indah daripada baso basi. Yang ketiga yaitu falsafah rajo atau mufakat. Falsafah ini mengungkapkan bahwa adat Minangkabau itu sesungguhnya sangat menjunjung tinggi azas musyawarah dan menjanjang naik nan batanggo turun untuk mencari dan menghasilkan kata sepakat dalam menyelesaikan persoalan apapun yang mereka hadapi. Baiyo batido, barangkali inilah ungkapan yang amat populer dalam akrab di kalangan masyarakat Minangkabau untuk menyebut musyawarah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu falsafah kebersamaan dan keterpaduan, yang mana falsafah ini mengandung makna bahwa adat Minangkabau menjunjung tinggi kebersamaan, kekompakan yang termanifestasi dalam sifat kegotong royongan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat Minangkabau tidak ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan asalkan selalu mengedepankan semangat kepercayaan dalam setiap masyarakat dihadapi dengan memakaikan raso je pareso. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Sebuah pertimbangan kombinasional yang indah antara hati dan akal sehat dalam mengimplementasikan sifat kegotong royongan dan kebersamaan itu. Ungkapan adat berikut menjelaskan, kabuki samu mendaki, kahuluah samu manurun. Baiklah, itulah presentasi dari pembelajaran kita pada kali ini. Kalau ada salah dan jangkal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.